Baik, selamat berjumpa kembali semua rekan-rekan mahasiswa. Pada minggu yang lalu, kita sudah membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan hukum waris Islam. Dimulai dari asas, kemudian sampai kepada bagaimana kita mulai mengidentifikasi mana yang merupakan harta warisan dan mana yang bukan merupakan harta warisan. Termasuk teman-teman mengidentifikasi jumlah wasiat dan juga mana-mana yang bisa kita kategorikan sebagai harta peninggalan yang nanti setelah dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran menjadi harta warisan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi untuk teman-teman mahasiswa belajar menghitung berapa harta warisan yang ada, itu bagaimana cara menghitungnya. Saya akan memberikan review langkah-langkah yang sudah kita pelajari bersama dalam menghitung warisan. Pertama kali, teman-teman harus mengidentifikasi mana-mana harta yang tergolong dan masuk kepada harta peninggalan. Setelah itu, barulah identifikasi mana yang merupakan pengurang dari harta peninggalan tersebut, sehingga nanti seluruh harta peninggalan dikurang dengan biaya-biaya sebagaimana yang ada dalam slide. Setelah dikurangi, hasil bersihnya itu merupakan harta warisan. Ingat ya, harta peninggalan itu diperoleh dari harta bersama ditambah dengan harta bawaan. Rekan-rekan mahasiswa harus memahami mana yang masuk harta bawaan, mana yang masuk harta bersama. Baik, nah selanjutnya rekan-rekan mahasiswa harus memahami juga dan mulai menghafalkan berapa bagian yang sudah ditentukan bagi para ahli waris zulfurud. Ingat ya, ahli waris zulfurud adalah ahli waris yang sudah atau telah ditentukan berapa jumlah bagiannya menurut Al-Quran. Dan dalam hal ini, dalam KHI juga sudah disebutkan berapa besar bagiannya. Maka, sebaiknya teman-teman dalam berdiskusi kelompok ataupun secara individu sudah mulai menuliskan berapa besar bagian angka pecahan dari para ahli waris yang tergolong ahli waris zulfurud. Catatan berikutnya, pada KHI terjadi perkembangan hukum, yakni apabila seluruh ahli waris ada pada golongan zulfurud, maka yang termasuk dan bisa dianggap sebagai ahli waris hanya 1. Duda atau janda, 2. Anak-anak, 3. Ayah atau ibu dari pewaris. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke dalam penghitungannya. Bagaimana cara menghitungnya? Bagian berikutnya, setelah kita mengetahui berapa besar bagian dari para ahli waris menurut penghitungan zulfurud atau menurut penghitungan angka pecahan bagian yang sudah ditentukan baginya, maka saatnya kita akan menentukan asal masalah. Asal masalah itu dalam matematika kita pahami sebagai KPK. Misal, ahli waris meninggalkan ayah dan pewaris meninggalkan ayah dan meninggalkan suami, serta ahli waris tidak memiliki anak. Maka, jika ahli waris tidak memiliki anak, ayah mendapatkan bagian sepertiga, dan suami dalam hal ini duda, pewaris tidak mempunyai anak, maka mendapatkan setengah. Bilangan dari ayah sepertiga dan duda setengah, kita cari KPK dari kedua bilangan penyebutnya. KPK dari sepertiga dan seperdua adalah 6. Maka jumlah bagian ayah adalah 2/6 dan duda 3/6.
dalam hal ini, kalau teman-teman slide yang sudah diunggah, dari mulai slide 29, 30, 31 itu adalah cara-cara untuk menentukan asal masalah atau mencari KPK. Sebetulnya ini adalah cara-cara secara matematik. Silahkan bisa dibaca, tapi prinsipnya bagaimanapun itu ketika ada angka antara ayah dan duda, maka kita harus cari KPK-nya. Ya, KPK di sini itu adalah dari penyebut, bukan pembilangnya. Nah, setelah didapat bagiannya tadi, ya, yaitu 2/6 dan 3/6 dijumlah menjadi 5/6. Angka 5/6 ini adalah angka bagian bagi ahli waris. Pembilang, angka di atas itu merupakan jumlah ahli waris yang akan mendapatkan bagian, mewakili jumlah yang akan didapat berapa bagian dari para ahli waris. Sedangkan yang bawah penyebut itu merupakan jumlah dari harta warisan. Nah, misal angka 5/6, berarti dalam hal ini pembilang lebih kecil daripada penyebut atau penyebut lebih besar daripada pembilang. Maka ketika penyebut lebih besar, dalam hal ini dapat diartikan asal masalah lebih besar daripada jumlah bagian ahli waris. Maka kondisi demikian disebut dengan kondisi rat atau ada sisa harta warisan jika dibagi kepada para ahli waris. Nah, jika kemudian angkanya sebagaimana slide 33, pembilangnya yang atas ya lebih besar daripada yang bawah penyebut, kita maknai bahwa jumlah bagian ahli waris itu lebih besar daripada harta warisan. Nah, kalau ahli warisnya lebih besar daripada harta warisan, berarti berpotensi adanya kekurangan. Maka dalam hal ini perlu diaulkan, penyebut disamakan dengan pembilang atasnya. Cek slide 33 ya, silahkan dipelajari. Nah, untuk saat ini maka silahkan kalian rekan-rekan mahasiswa membaca cara menghitung ya yang ada di slide dari mulai slide 29 sampai kepada slide 50, dan kerjakan pula slide yang ada pada slide 45 dan 47. Silahkan dapat dipelajari dengan mendiskusikan dalam kelompok masing-masing. Membaca dari slide ini, mahasiswa juga dapat membaca materi jurnal-jurnal yang sudah diunggah dalam situs kuliah. Materi itu tidak saya wajibkan, tetapi jika teman-teman merasa butuh dan ingin memahami lebih dalam tentang hukum waris Islam, silahkan dibaca. Terlebih ada scan buku cara menghitung aul dan rat, silahkan bisa dipelajari dan dipahami. Nah, kemudian nanti kita akan diskusikan hasil pemahaman teman-teman dari cara menghitung harta warisan ini.